Nah, itu Bapak Ibu sekilas tentang ISO 9001. Kita lanjut terkait dengan implementasi serta sertifikasinya. Ya tentunya kalau bicara manufaktur dan jasa pasti ada bedanya. Beda antara apa terkait dengan produk dari industri manufaktur ataupun output dari industri jasa. Tentunya yang membedakan adalah ya istilahnya dari produk dan jasa tadi. Kalau yang industri manufaktur ya tentunya outputnya itu dapat dilihat, sedangkan jasa tidak bisa dilihat. Nah ini adalah beda antara produk dan servis. Jadi tentunya juga nanti di dalam penerapan ISO tentu kita bisa harus sesuaikan ruang lingkup penerapannya yang pastinya akan berbeda antara proses di manufaktur serta proses dan jasa. Misalkan dari kalau dari sisi penerapan ataupun klausul tadi, tentunya jasa ataupun manufaktur keluarannya yang kita harus pastikan dari masing-masing klausul itu akan berbeda. Nah, itu yang nanti kita harus pastikan dan kita harus kenali terlebih dahulu bisnis prosesnya kita masing-masing agar bisa menerapkan ISO 9001 dengan sesuai. Nah, sifat yang menjadi pembeda lain adalah istilahnya kan kalau terkait produk bisa disimpan ya. Nah, nanti juga kaitannya dengan klausul di ISO 9001, bagaimana kita memastikan tadi dari misalkan kalau manufaktur tentunya material ataupun mesin dan sebagainya. Sedangkan di jasa terkait dengan penyimpanan seperti apa? Itu apa yang kita harus pastikan agar proses-proses di implementasi bisnis proses yang ada di kita itu bisa mewakili permintaan dari masing-masing ISO, dari masing-masing klausul yang ada di dalam ISO 9001. Kaitan juga yang lain, misalkan dari manufaktur ya tentunya barang ataupun produk ataupun part-part yang dihasilkan di dalam prosesnya itu bisa kelihatan ya, ataupun bisa konsisten hasilnya karena adanya standar tadi. Tapi untuk jasa biasanya tidak konsisten karena tergantung dengan parameter alat ukur yang kita lakukan untuk memonitor kesesuaian dari layanan jasa tersebut. Nah, itu nanti kita harus pastikan kesesuaiannya dengan klausul ISO 9001. Nah, untuk implementasinya sendiri secara umum, Irwan coba gambarkan apa yang kita harus lakukan agar ISO 9001 ini kita mulai dengan baik dan nanti di kaitannya dengan penilaian kesesuaian oleh Badan Sertifikasi bisa kita lengkapi seluruh permintaan dari klausul ISO 9001. Nah, pada umumnya sih ketika perusahaan atau organisasi baru menerapkan ISO 9001, kita harus pastikan komitmen dari manajemen. Jadi yang tadi Irwan sampaikan di prinsip manajemen mutu ya, harus ada komitmen. Jadi kalau tidak ada komitmen ya tentunya siapa yang mendukung pelaksanaan daripada implementasi proses ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba identifikasi siapa-siapa aja di awal ini yang perlu terlibat untuk men-set up sistem yang diperlukan agar bisa sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Jadi kita tentukan timnya dari yang biasanya sih diwakili oleh masing-masing bagian yang ada di dalam organisasi ataupun perusahaan. Karena perwakilan-perwakilan tadilah yang mengetahui bagaimana di bagian tersebut melakukan proses-prosesnya. Jadi ada penanggung jawab dari masing-masing bagian yang bisa nanti memberikan masukan kepada tim bagaimana sistem turunan yang diperlukan agar memenuhi ISO 9001. Dalam hal ini Irwan bukan terkait dengan penetapan SOP ya ataupun instruksi kerja ataupun turunan-turunan lainnya. Nah, kemudian bersama dengan manajemen puncak atau top manajemen,
kita bakukan tim tersebut untuk secara berkala tim tersebut melakukan evaluasi daripada kesesuaian implementasi sistem manajemen. Kemudian berikutnya, yang keempat, kita harus berikan kepada semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan atau organisasi yang yang akan menerapkan ISO 9001, kita berikan training ataupun pelatihan ya kepada masing-masing mereka tadi apa yang dimaksud dengan ISO 9001, apa yang diminta oleh ISO 9001, bagaimana menjalankan ISO 9001, dan apa saja sih klausul-klausul yang diharuskan dan dimengerti oleh semua pihak di dalam ISO 9001. Nah, jadi harus ada salah satu tahapan penting yang menurut Irwan menjadi hal yang harus dilakukan untuk organisasi ataupun perusahaan yang baru menerapkan ISO 9001, kita harus ya berikan training pemahaman kepada semua pihak. Ya, tentunya training ini bicara persyaratan ISO, training ini harus dilakukan oleh lembaga pelatihan ataupun pihak luar ataupun pihak ketiga yang harus memberikan pelatihan ini. Tapi apabila memang secara internal ada karyawan ataupun manajemen yang sudah mengetahui atau menguasai ISO 9001, silakan dilakukan secara internal. Itu ya, jadi semua pihak, jadi tidak hanya perwakilannya saja, tapi semua pihak yang terlibat di dalam perusahaan atau organisasi harus diberikan pemahaman tentang ISO 9001. Dan masing-masing mereka harus mengetahui apa-apa saja yang diminta oleh ISO 9001 agar setiap potensi-potensi ketidaksesuaian yang mungkin terjadi itu bisa dieliminasi ya, itu bisa dikurangi resiko-resikonya. Nah, kemudian setelah masing-masing paham apa yang diminta oleh ISO 9001, tentunya tahapan berikutnya tim dan manajemen representatif itu membuat sistemnya ya. Sistem tentunya yang artinya SOP-nya, kemudian manualnya, instruksi kerja jika ada, ataupun turunan-turunannya yang sesuai dengan permintaan ISO 9001 berdasarkan ruang lingkup prosesnya masing-masing di perusahaan atau organisasi. Jadi di sini nanti MR dan tim akan membuat SOP, instruksi kerja, ataupun peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan khususnya yang ISO 9001 dan juga khususnya terkait dengan peraturan perusahaan yang disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Nah, ketika sistem ini siap, SOP ini sudah ada, manualnya sudah ada, aturan-aturan dalam organisasi atau perusahaan sudah dibakukan, sudah disepakati, kita implementasikan sistem-sistem ini. Kita implementasikan sistem-sistem ini dan kita lihat nantinya apakah bisa berjalan dengan konsisten dan mendapatkan hasil yang sesuai. Nah, tentunya penilaian-penilaian itu harus kita lakukan secara mandiri, di mana ISO mempersyaratkan kita harus selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem penerapan dari sistem yang sudah kita tetapkan. Nah, di dalam ISO, di salah satu klausulnya mewajibkan kita harus melakukan internal audit secara berkala, bisa setahun sekali, bisa dua kali, dan seterusnya, tergantung kebutuhan, tergantung ruang lingkup organisasi atau perusahaannya. Semakin besar perusahaannya, mungkin auditnya, internal audit bisa dilakukan lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau ruang lingkupnya kecil, ya tidak perlu berkali-kali. Tapi tadi balik lagi kebutuhan. Apa sih yang diinginkan selain memang persyaratan ISO yang mempersyaratkan, tapi ada hal lain nggak yang kita perlu lakukan internal audit, kita lakukan lebih dari 1 kali. Nah, itu balik lagi. Tidak ada di dalam klausul ISO mempersyaratkan internal audit itu hanya boleh dilakukan maksimal 2 kali dalam setahun. Itu tidak, tergantung jadi kebutuhan. Jadi tergantung dari sistem yang kita bangun, tergantung dari apa yang ingin kita harapkan dari setiap kegiatan internal audit tadi.
Nah, biasanya untuk yang baru pertama kali menerapkan sistem ini, ya tentunya auditor-auditor internal yang kita tunjuk harus mengetahui dan memahami bagaimana cara melakukan audit sesuai dengan persyaratan ISO 9001. Nah, lagi-lagi internal auditor ini harus kita berikan training. Nah, siapa yang bisa memberikan training? ISO juga tidak mewajibkan, harus diberikan oleh lembaga pelatihan ataupun dari pihak ketiga. Selama di internalnya kita ada tim ataupun personil-personil yang sudah memiliki pemahaman ini sebelumnya, dipersilakan untuk memberikan training secara internal. Tapi kalau memang dibutuhkan harus dilakukan bantu oleh pihak luar, ya tentunya kita bisa menunjuk lembaga-lembaga pelatihan profesional yang bisa membantu perusahaan atau organisasi kita agar internal auditornya memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kriteria ISO 9001. Nah, tahapan berikutnya yang kita harus lakukan setelah internal audit tadi adalah melakukan evaluasi secara internal audit ya. Apa yang diaudit? Ya, implementasi dari sistem yang sudah kita tetapkan, kita buat sama-sama di awal proses setup sistemnya. Kita lihat apakah SOP yang sudah kita buat tersebut dijalankan secara konsisten, kemudian hasilnya sesuai yang ditargetkan, kemudian apabila yang dilihat adalah ketika terjadi ketidaksesuaian, apakah mekanisme-mekanisme perubahan ataupun mekanisme untuk penyesuaian itu dilakukan sesuai dengan sistem yang kita bangun. Nah, setiap temuan kategorinya ada temuan yang sesuai, ada kategori temuan yang tidak sesuai. Nah, tentunya auditor akan mencatat keduanya, tidak hanya mencatat adanya temuan ketidaksesuaian. Karena temuan sesuai menjadi bukti bahwa sistem dijalankan secara efektif, sesuai dengan ketentuan di masing-masing kriteria. Nah, sedangkan untuk temuan yang tidak sesuai, ini menjadi catatan buat seluruh pihak yang ada di dalam ruang lingkup organisasi tersebut untuk sertifikasinya, untuk mencari perbaikan yang diperlukan, mencari akar masalah untuk menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan, agar SOP yang dibangun sebelumnya itu bisa diperbaiki untuk proses-proses berikutnya. Dasarnya apa? Ya temuan internal audit tadi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi internal audit itu memang diminta oleh ISO 9001 dan harus kita bisa buktikan apabila nanti ya kaitannya dengan penilaian untuk sertifikasi. Tapi kalaupun tidak sertifikasi, kegiatan ini tetap harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan masukan yang terstruktur, masukan yang sesuai dari setiap implementasi sistem ISO 9001. Nah, kemudian tahapan berikutnya yang menjadi wajib dalam penerapan ISO 9001 di klausulnya, sistem ini kita harus review bersama dengan manajemen. Untuk bisa dari pihak manajemen yang tadi awal sudah memberikan komitmennya, memberikan keputusan-keputusan dari setiap usulan perbaikan berdasarkan hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan dari setiap SOP ataupun kriteria ISO 9001. Di klausul ISO 9001, klausul ini menjadi klausul terpisah tersendiri yang menyebutkan beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam pelaksanaannya. Dari sisi misalkan yang terlihat adalah apa yang dibahas di dalam manajemen review. Jadi kalau itunya rapat tinjauan manajemen. Jadi harus ada rapat yang kita harus lakukan bersama dengan manajemen terhadap isu-isu yang memang sudah ditetapkan di dalam kriteria ISO 9001, khususnya di klausul 9. Ya. Jadi nggak sembarang juga yang harus kita lakukan pembahasan di dalam rapat tersebut, tapi ada poin-poin penting yang kita harus
pastikan tersedia dalam catatan meetingnya kita bahwa isu-isu tersebut sudah kita review, sudah kita bahas, dan sudah kita istilahnya kita cantumkan, tetapkan di dalam notulen rapat tinjauan manajemen. Jadi itu tahapan dari ISO 9001 yang kita harus perhatikan apabila ya ini Iron coba gambarkan kalau untuk ya ruang lingkup perusahaan atau organisasi yang baru menerapkan ISO 9001. Tidak harus seperti ini bicara kriteria yang diminta oleh ISO. Tapi yang menjadi penting di ISO 9001 bahwa setiap orang yang terlibat dalam penerapan ISO 9001 harus diberikan pemahaman, harus tahu ISO 9001 itu apa, itu mutlak. Karena akan dinilai pada saat nanti kalau bicaranya untuk sertifikasi, pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing orang yang di dalam organisasi yang menerapkan standar ini akan dinilai pemahamannya oleh auditor. Buktinya apa? Nanti bisa salah satu contohnya adanya bukti training, bukti evaluasi dari misalkan oleh bagian HRD dan bagian yang lain. Nah, kemudian yang menjadi penting di ISO 9001 adalah sistem development sama sistem implementation-nya. Jadi sistem development ini adalah dokumen-dokumen turunan yang kita memang sediakan berdasarkan permintaan dari ISO. Jadi ada SOP ataupun bentuk dokumentasi lain ya, judulnya tidak harus SOP, tapi bisa saja bentuknya yang lain, misalkan hanya aturan tertulis ataupun peraturan mengenai pelaksanaan itu tidak ada istilah khusus yang baku yang harus dijadikan perhatian dalam penetapan istilah dalam dokumentasi. ISO mempersilahkan kita membuat istilah sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya tadi yang menjadi penting yang harus kita perhatikan dalam penerapan ISO 9001 adalah kegiatan evaluasi berkala. Salah satu contohnya di sini internal audit. Karena internal audit ini merupakan satu klausul yang dipersyaratkan oleh ISO yang harus kita bisa lakukan. Kita tunjukkan untuk tujuannya tidak hanya untuk, ya kalau kaitannya sertifikasi, memang internal audit ini harus kita bisa buktikan. Tapi kalau kita tidak perlu sampai dengan sertifikasi, internal audit menjadi alat bantu kita untuk melakukan evaluasi secara mandiri terhadap implementasi sistem yang sudah kita lakukan. Dan yang terakhir, manajemen review ataupun tinjauan manajemen ini juga kita harus, ya kalau bicara sertifikasi ini menjadi wajib karena ini akan dilihat oleh auditor-auditor yang melakukan penilaian. Tapi kalau kita memang tidak sampai dengan sertifikasi, manajemen review ini menjadi alat bantu yang sangat membantu kita untuk menetapkan perencanaan-perencanaan pada proses-proses berikutnya agar bisa mencapai perbaikan secara terus-menerus. Nah, kemudian kalau memang kita sampai dengan sertifikasi, tentunya sebelum kita mendapatkan sertifikasi akan ada dilakukan audit oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk. Misalkan sama DGS, ya tentunya auditor-auditor DGS yang sesuai dengan kompetensinya nanti berdasarkan ruang lingkup proses akan melakukan penilaian kesesuaian antara apa yang diminta ISO dan apa yang ditunjukkan oleh klien di organisasi atau perusahaan, apakah telah memenuhi semua kriteria-kriteria yang diminta oleh ISO 9001. Jadi begitu Bapak Ibu tahapan implementasinya.